Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Halo sahabat bahasa. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dan teman saya Intan Monika. Kami berdua adalah mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi yang sedang mengikuti program Kampus Merdeka Magang Duli tahun 2024. Kami akan bertanya tentang kamus kepada salah satu tim perkamusan, yaitu Ibu Yulfi Zawanis. Kami berdua di sini akan bertanya tentang kamus kepada salah satu tim perkamusan, yaitu Ibu Yulfi Zawanis. Ya. Bu, apa sih peran Ibu di tim perkamusan dan apa yang mendorong Ibu untuk tertarik pada dunia kamus? Ya. Baik, terima kasih. Halo sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Yulfi Zawanis. Saya dari tim perkamusan dan peristilahan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Yang mendorong saya untuk menjadi salah satu koordinator perkamusan dan peristilahan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah satu, kewajiban saya sebagai ASN Pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Yang kedua, karena saya tahu bahwa bahasa Lampung merupakan salah satu bahasa yang sempat diprediksi akan punah. Jadi perlu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kantor Bahasa Provinsi Lampung Kantor Bahasa Provinsi Lampung menjalankan perannya sebagai instansi yang berupaya untuk melestarikan bahasa Lampung, salah satunya dengan penyusunan kamus. Karena dengan adanya kamus bahasa, kamus bahasa Lampung salah satunya, itu akan membuat kosakata yang digunakan oleh masyarakat Lampung tetap lestari, tetap bisa tercatat keberadaannya, sehingga akan meminimalisasi kemungkinan hilangnya kosakata tersebut. Begitu. Ya, peran saya sendiri di kantor perkamusan sebagai koordinator perkamusan dan peristilahan. Begitu. Baik, bagaimana Ibu bisa melihat peran kamus dalam masyarakat saat ini? Ya, saat ini sebetulnya peran kamus, kalau kamus cetak tentu terpinggirkan dengan adanya kamus daring. Anak-anak zaman sekarang lebih suka membuka Google Translate dibanding membuka kamus versi cetak. Dan ini juga mendorong kami, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, juga untuk ikut mengembangkan bagaimana supaya kamus bahasa Lampung ini juga tersedia di dalam versi daring, sehingga anak-anak muda bisa dengan mudah mengakses ketika masyarakat ingin belajar bahasa Lampung. Mereka bisa membuka gawai mereka kapanpun dan mereka bisa mencari kosakata yang mereka ingin ketahui. Gitu. Bu, kalau misalnya masyarakat ingin mengusulkan kosakata itu bisa nggak selain dari pegawai kantor bahasa itu sendiri? Ya, baik. Terima kasih Putri. Sebetulnya kantor bahasa selain bertugas untuk mengembangkan bahasa daerah, juga berusaha melindungi bahasa daerah, juga berusaha untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Salah satunya dengan memperkaya entry kamus besar bahasa Indonesia. Dan kamus besar bahasa Indonesia itu bisa diperbanyak entry-nya, salah satunya dari bahasa daerah. Bagaimana caranya bahasa daerah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu dengan cara mengusulkan kosakata bahasa daerah yang punya ciri tertentu yang tentunya tidak ada konsepnya dalam bahasa Indonesia, sehingga nanti bahasa daerah tersebut bisa menjadi warga bahasa kamus besar bahasa Indonesia. Salah satu hal yang perlu dipenuhi oleh bahasa daerah agar dapat menjadi warga kamus bahasa Indonesia, yaitu dia harus unik dan harus sesuai pelafalannya, sesuai penulisannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya kosakata budaya yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, seperti kosakata mepadun, mungkin tidak ada dalam konsep dalam bahasa Indonesia, dan itu bisa diusulkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapapun bisa melakukannya, asal menjadi pengguna terdaftar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu.
Bagaimana sih Bu masyarakat dapat mengusulkan kosakata KBBI? Iya, tadi sudah Ibu singgung sedikit bahwa untuk mengusulkan kosakata masuk ke KBBI itu kalian harus menjadi pengguna terdaftar. Buka laman KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, kemudian mendaftar di situ menggunakan alamat pos L yang aktif. Nanti setelah itu kalian konfirmasi di pos L yang masuk ke bawah kalian sudah terdaftar. Setelah itu kalian bisa langsung mendaftarkan kosakata apa yang ingin kalian usulkan, begitu. Terus Bu, kan kalau kita masukin ke entry KBBI itu harus dari sumber yang jelas. Iya. Misalnya terkendala sumbernya itu kurang jelas gitu. Apa yang bakal dilakukan sama tim perkamusan? Apa usulan tersebut akan langsung ditolak atau Iya. Kalau mengusulkan kosakata tentu harus ada sumber yang jelas. Kita harus yakin bahwa kosakata yang diusulkan itu memang digunakan oleh masyarakat. Kalau tidak tahu nih usulannya dari mana ya sumbernya, kalian bisa cari dulu. Sekarang kan teknologi sangat memudahkan kita bisa cari di internet, bisa juga langsung, kalau itu dari bahasa daerah bisa langsung ditanyakan ke informan, itu tidak hanya 1 atau 2 orang, bisa tanya ke kakeknya, ke nenek, ke tetangga. Kalau sudah beberapa orang mengiyakan betul tidak ini artinya ini gitu. Kalau sudah ternyata sudah ditanyakan kepada informan, jawabannya sama semua, ya sudah, berarti itu sudah bisa diusulkan masuk ke KBBI begitu. Sebaiknya kita itu mengusulkan menggunakan huruf kecil semua atau boleh dengan kapital? Ya, ada teknik pengusulan. Nanti kalian bisa mengunduh teknik pengusulan. Ada bagaimana membuat singkatan, bagaimana membuat definisi, itu ada di panduan penggunaan kamus. Tentunya kalau definisi untuk kosakata makna kata tertentu biasanya menggunakan huruf kecil. Boleh menggunakan huruf kapital kalau itu berkaitan dengan nama diri. Misalnya akan mengusulkan Abung kan nama diri, jadi A-nya harus huruf kapital gitu. Bu, apa sih tanggapan Ibu terhadap bahasa Lampung yang udah mulai minim dari dulu bahkan ya? Itu gimana sih Bu agar masyarakat tuh nggak malu buat ngusulin kata mereka, bahasa daerah mereka, terus nyampein bahasa daerah mereka tuh ke masyarakat yang asalnya bukan dari daerah mereka. Iya, sebetulnya itu sifat umum yang ada di generasi muda zaman sekarang, tidak hanya di Lampung. Ditambah lagi memang penutur bahasa Lampung tidak banyak, tidak sampai dari 20% masyarakat Lampung yang bisa berbahasa Lampung. Tapi itu tantangan. Alhamdulillahnya kalau saya lihat sekarang di media sosial juga sudah mulai gencar generasi muda membuat konten yang berkaitan dengan bahasa Lampung maupun budaya Lampung. Supaya tidak malu itu kan sifatnya individu ya. Salah satunya ya jangan malu gitu. Ya kita lihat di masyarakat banyak kok orang-orang yang maju ketika tetap menggunakan bahasa Lampung, tetap menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Mereka tetap keren. Bahkan sekarang banyak orang asing yang sangat tertarik untuk belajar bahasa daerah. Jadi jangan sampai kalian merasa bahasa Lampung itu kampungan, jangan. Karena bahasa Lampung itu adalah kekayaan yang harus selalu kita jaga, harus kita lestarikan. Jangan sampai itu nanti diklaim juga oleh pihak lain, bahasa Lampung bukan milik orang Lampung. Tentunya tidak mau seperti itu kan. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kepada Ibu Yulfi untuk telah meluangkan waktunya dan telah menjawab semua pertanyaan kami dan memberikan juga tanggapan terhadap masyarakat yang kami akhiri. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena wawancara sudah selesai, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulfi Zawarnis karena telah meluangkan waktunya, telah menjawab semua pertanyaan kami, dan yang terakhir memberikan tanggapan dan pesan kepada masyarakat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.